pertama adalah kesepakatannya di lapor dan dongkrak. Dan kemungkinan anggota dongkrak mendapat kabar dari Pak Kesabaran bahwa itu kemungkinan kamu tempatnya. Dan nggak bisa jaga-jaga seperti ini. Kurang jadinya. Nah, akhirnya kita milih daerah rumah Bu Teti. Dan akhirnya kalau tadi misalkan Bu Teti tidak bisa hadir, kita jemput pakai kuda tadi. Benar. Nah, tadi kalau misalkan tadi nggak ada tempat, kita pakai sekolah Bu Teti loh. Iya. SMA 14. Jadi kita tinggal pesan aja dari luar. Iya, betul. Daripada susah-susah nyari tempat. Iya. Harus Bu Teti jadi berkat. Bu Teti luar biasa. Yang masak saya bisa juga. Ada buana nih yang suka masak juga nih. Bulan depan kita ganti deh, Ibu Teti. Nanti kita nih udah punya seksi konsumsi sih. Sudah mantap. Nah, kenapa kita Waneti atau pengurus dari Timur ini untuk mengajak ibu guru dan bapak guru untuk bertemu di sini? Itu tujuannya bagaimana kita supaya menjalin hubungan dari pengurus Waneti wilayah Timur. Maaf, kenapa saya bilang wilayah Timur? Karena ada wilayah utara, selatan, barat, dan lain-lain besar. Gitu. Dan ini sebenarnya lebih dari kapasitas kita yang kita bayangkan. Tadinya 10 orang. Makanya kita pakai pendongkrak. Ternyata Pak Kesabaran, coba dong tolong ini dihubungin. Oh iya, luar biasa Pak Kesabaran. Nanti akhirnya yang hubungin. Dan akhirnya yang dikasih nomornya itu bisa semua. Begitu kan? Sama Kesabaran. Saya salut. Nah, tujuannya kita ini ngumpul ini supaya kita tuh bisa semakin erat sih menjalin hubungan lewat layanan Waneti ini sih. Kita perlu guru-guru dan kita saling memerlukan gitu loh di dalam pelayanan ini gitu loh. Kita saling sama-sama berjuang buat anak-anak Rokris kita semuanya di wilayah Timur ini. Membawa bagaimana anak-anak Timur itu seperti Waneti yang katakan yaitu Sabra movement gitu. Kita berubah dengan kota, tapi tidak tanggung-tanggung ya. Nah, dan lewat makan siang ini kita bisa saling kenal. Kan aku juga tadinya banyak yang gak kenal, yang kenal paling Pak Kesabaran, Bu Ana, Pak Hendy, Bu Teti. Aduh, banyak sih sebenarnya. Tapi puji Tuhan, kalau misalkan kita kumpulin semua guru-guru Jakarta Timur mungkin ada tempat kan. Jadi ini yang dipilih aja. Jadi nggak bisa mungkin di grup-grup Jakarta Timur besar ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada, si teman gua nggak diajak, serta nggak usah pulang gitu lah. Jadi ini cuma yang seberapa yang bisa hadir. Itu ya Ibu ya dan Bapak Guru. Tujuan kita biar sama-sama berkembang bagaimana supaya anak-anak muda di sekolah kita itu makin maju sih, makin keren. Nah, saya mau menantang bagaimana buat Ibu Guru dan Bapak Guru, maksudnya bahasa menantang, mengajak bagaimana murid-murid di sekolah-sekolah setiap kita itu ada ibadah khusus wilayah Timur aja gitu, sebulan sekali. Sebulan sekali. Gabungan tapi lewat Zoom kita. Lewat aplikasi Zoom. Lewat aplikasi Zoom. Nah, di sini kan kita harus minta tolong dari Ibu dan Bapak Guru dan Ketua Rokris yang selalu komunikasi kita lewat sini bagaimana supaya teman-teman Rokris bisa mengikuti acara ibadah ini kan. Nah, saya minta bekerja sama lah sama Ibu dan Bapak bagaimana nanti tiap bulan itu terjalin ibadah khusus buat wilayah Timur sebulan sekali aja. Kita jalanin untuk bagaimana supaya mengembangkan iman setiap anak-anak yang ada di sekolah itu sih. Bagaimana, setuju? Setuju ya semuanya ya. Berarti kita sepakatin tiap bulan itu ada pertemuan wilayah Timur khusus. Wilayah Timur pastinya. Dari semua, dari Cibubur, mungkin dari Cibubur sampai perbatasan Cibubur Manalu atau sekolah buku 89 dan di ujung hampir Bekasi. Ya di ujung kan tetangganya Bu Asri Manalu. SMA 102 dan nomor 9 sama. Jadi begitu aja, mungkin kita makan siang bisa saling kenal masing-masing kita di sini. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin dari Ibu dan Bapak Guru ada yang mau disampaikan dengan kita ke Waneti gitu, atau ada yang dimasukkan gitu, atau masukan buat kita buat membangun bagaimana sih anak-anak muda ini supaya berkembang gitu loh. Supaya gimana sih supaya nggak ibadah Rokris doang, kayaknya kok gitu-gitu doang gitu loh. Tapi kita ada gimana bahwa anak-anak muda itu supaya nggak bosan sih. Baik. Mungkin ada kasih masukan. Sebelum Bu Rita dan Pak Kesabaran, kita dengar dari apa namanya? Ketua Kepala Suku. Terima kasih Bapak Ibu sudah boleh datang.
gerakan ini, bagaimana seorang muda Kristen punya iman kuat. Itu aja. Terus komunitas di sekolah nggak usah di kita. Cuman namanya juga wilayah yang mesti ada pengakuannya. Kita di sini buat lembaga yang namanya 180 derajat. Dalam hal ini kebetulan puji Tuhan Pak Eras dukung. Cuman ini bukan kegerakannya Pak Eras. Jadi agak agak bingung kalau saya bilang GSKI. Saya bukan GSKI. Nah kebetulan karena Pak Erastus pernah melihat beban kita, dia sekalian sama guru-gurunya aja, itu makanya saya buat kemarin retret guru di Jakarta itu ketuanya saya. Nah kemarin saya mau buat lagi, cuman corona, padahal kita udah DP, kapasitas 100.000 guru, jadi itu pending. Nah, rencananya habis retret guru-guru, retret murid, retret murid juga. Ya cuman karena corona akhirnya pending. Tujuan kami cuma bagaimana ada pertumbuhan rohani di sekolah negeri, itu aja. Dalam hal ini kalau masuk sekolah negeri kan ya swasta. Karena kalau kekuatan dana kami sendiri kan kami ini juga dari kantong kiri ke kantong kanan. Kemarin itu kita habis 740 juta. Bukan duit siapa-siapa. Kita nabung. Tujuannya sih bukan untuk narik ke sinode tertentu, tapi tujuannya bagaimana sekali lagi. Iya. Nah itu makanya ini kan saya perlu mengambil kepercayaan Bapak Ibu guru gitu. Karena kebanyakan kalau kita masuk yang ngeblok itu Bapak Ibu gurunya. Ini ada teman-teman saya yang ini dari SMP sama saya. Itu doang gitu. Jadi kalau ada apakah ada doktrin yang dibawa? Enggak. Yang saya bawa itu implikasi-aplikasi. Saya udah bawa di sekolahnya Ibu Ana bisa setting apakah saya bawa doktrin? Tidak. Saya sendiri dari Protestan. GPIB. Itu makanya saya perlu kenal Bapak Ibu dan memperkenalkan diri itu sama teman-teman. Kebetulan saya yang di atasnya. Saya mengkonsep Erastus. Kita berdua untuk garap DKI. Sebenarnya ada Klaten, ada Kaltim. Kaltim itu ada Singkawang, ada Bontang, ada Samarinda. Singkawang ada 1.500, 800 negeri, sisanya swasta. Nah karena itu, karena kegerakan ini dilihat sama Pak Eras bagus, dia juga bantu dana kebutuhan. Asli duitnya Pak Eras bukan duit gede. Terus sekalian aja kata Pak Eras, guru-gurunya. Nah kalau asli kalau guru-gurunya Pak Eras yang yang mensupport ini. Nah, tujuannya bagaimana ada komunitas Kristen dan komunitas itu berjalan di sekolah masing-masing. Kita cuma mementor bagaimana rokris dan pengurusnya itu bisa ngerti iman Kristen bagaimana. Fungsi kita itu membantu. Tidak tidak menguasai. Karena biasanya kalau anak muda bergerak sendiri, kalau dia dikasih arahan bergerak sendiri. Itu makanya tujuan kami, kalau kami kenal beberapa teman-teman pengurus rokris, kita cuma memberitahu kalau membuat acara Natal kayak begini, strateginya biar cepat kayak begini. Itu doang sifatnya kita. Mentor. Ya, kalau kita bisa bantu dana, kita bantu dana. Sebisa mungkin kita bisa bantu dana. Kita akan nyari. Yang respon emang dari Jakarta Timur sama Jakarta Utara. Tidak. Nanti kan ini ada teman-teman dari Timur. Ini ada Ubah kerjasama sama ini Olah. Ada Obed, ada Swiki. Kalau ini selatan sebenarnya, cuma saya minta temenin. Juga. Nah, iya, itu makanya kita kemarin ada guru gajian satu. Makanya tadi kalau ibu banyak nanti ini ada dua masih. Nanti kalau
kalau memang bisa Bu, mungkin pertemuan ini ada pertemuan berkalanya ya. Kalau kami berbuat sesuatu di kegerakan ini, terus ada masukan dari Bapak Ibu Guru, nah kami tampung. Tujuan saya ngomong begini, saya mau mengambil kepercayaan Bapak Ibu Guru. Sekali lagi, kita tidak niat untuk narik ke gereja kita. Capek Bu, ngurus orang. Capek. Kita cuma lihat bagaimana anak muda punya pengalaman mistik spiritual sama Tuhan. Itu aja sebenarnya. Nah, karena dengan pertemuan reguler ini kan nanti ada komunikasi, ada keberatan hati nurani, terus kita ngomongin. Makanya kalau nama jangan pasaran bingung. Maaf Bu. Molang jangan pasaran. Itu makanya sengaja kami membuat pertemuan ini supaya ada masukan dan Bapak Ibu melihat kami ini partner. Karena ada beberapa guru-guru yang bilang kita mau ngambil dan katanya nyari duit, buset kita keluar duit, bukan ngambil duit. Saya bilang begini, kalau guru agama masih berpikiran negatif ini aslinya asli beneran. Dan itu guru agama jadul. Di beberapa wilayah Bu, sebelum corona, retret sekolah itu kami yang nanggung biayanya Bu. Vilanya kami yang nyari, kami fasilitas mobilnya. Misalnya seperti UAS nih. Makanya Seperti saya Pak SMA sekarang. enggak enak ngomong enak. Enggak kan itu menjadi satu kita terbuka saja supaya kami juga nanti. Bukan wilayah timur, bukan di wilayah timur. Bukan wilayah timur. SMP ya Pak ya. Makanya pas tadi saya bilang Ini yang paling cantik. ini saya belum datang nggak gitu. Ubah bilang ada Pak kesabaran apa yang beli saya belum datang. Ya karena di One itu setiap hari ada konser. Satu hari itu ada 3 konser. Cukup rumit buat materinya. Yang ikut itu anak SMA ke bawah, susah Bu buat materi itu. Jadi kalau dikali 3 kali 7 ada 21 kali pertemuan dalam 1 minggu. Perputarannya udah seminggu 400 anak muda. Ini online ya. Ini belum yang di wilayah di luar Jakarta sama di luar negeri. Kemarin Jerman ada, di Selandia Baru ada. Cuma saya belum kepikiran SDM-nya kurang, sumber daya manusianya, makanya kita perlu nyetak orang internal. Tujuan saya ngomong begini maksudnya supaya Bapak Ibu ngerti kita nggak nyari apa-apa di sini. Tadi Bapak bilang kalau nambah gurunya bagaimana? Tambah aja nggak apa-apa. Tambah aja. Karena kita mesti dikenal sama Bapak Ibu guru. Kalau nggak percaya ya jangan datang. Kalau percaya datang, kita kerjasama sama guru-guru yang percaya. Karena tujuan kita cuma terus bagaimana anak muda mengerti iman Kristen gitu. Jadi kalau dia dengar zakir naik, dia nggak gampang goyang. Nggak gampang goyang. Jadi secara logika memang pelajaran S1, S2 teologi kita sederhanakan di Komsel. Tapi tidak yang berbenturan sama doktrin gereja ya. Kita cuma implikasi aplikasi aja yang kita ya kan. Makanya kadang-kadang saya senang kalau kita buat ikon pattern. Pak Sabaran ikut tuh. Kemarin ada ibu siapa ya? Mana itu? Ya. Itu yang daftar 500 orang. Cuma kita batasi karena Zoom kita nggak kuat. Jadi kita mau buat rencananya kalau nanti ada masukan, kalau pertemuan ini reguler ada masukan dari Bapak Ibu, kami terima. Semampu kami buat. Tapi sebelum nutup mata kami mau all out. Ini orang gila semua rata-rata Ibu. Asli orang gila. Serius.
diuji sama keluarganya. Jadi kalau nanti ada undangan lagi, saya harap Bapak Ibu nggak kapok, walaupun tempatnya nanti beda-beda. Yang kalau ada tempat bisa di sekolah Bapak Ibu, biar babi panggangnya kita kirim. Dimarahin sekolah, orang bangga. Ayam bule. Jadi buat waktu dan tenaganya dikasih kesempatan ketemu kami terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Henry. Oke, baik, terima kasih Pak Ais atas pencerahannya gitu ya buat kami semua. Sekarang silakan dari teman-teman kalau ada masukan sebentar satu-satu ya. Yang pertama tadi ada Pak Ketua Pak Kesabaran, lalu Ibu Rita, lalu yang ketiga Bu Rosma. Secara bertahap ya. Silakan. Terima kasih Pak Henry. Salam semuanya. Shalom. Terima kasih ya. Baik. Pak Pres semuanya ya. Kemudian kolak ya. Kolak sunat juga sudah kemarin di layar kan sudah langsung sekarang. Oh iya, Ya terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak Ibu. Minta maaf kalau saya memberikan nama Bapak Ibu ke tim yang lalu bawah. Ya karena itu saya lihat kegiatan ini bersama dengan teman-teman itu baik sekali yang buat anak kita di sekolah. Kenapa? Karena setiap saya kuliah itu materinya juga jauh, nggak menyuka Bapak Ibu. Ya itu ya itu ya lingkungan materi pembelajaran kita di sana kan keluarga, pacaran, semua ada di situ semua. Itu kan materi kelas 10, kelas 11, kelas 12 tentang kecintaan. Nah, ini adalah suatu materi atau doktrin yang memang harus dipelajari oleh anak kita di luar kita sampaikan di sekolah. Sehingga mereka ada penyegaran ya di luar yang kita pelajari dan kita sampaikan di sekolah masing-masing. Bapak Ibu pengalaman karena Bapak Ibu karena melalui ini juga terus terang bukan hanya nilai rohani kita anak dapatkan, secara pribadi saya memberikan nilai angka karena di era ada nilai spiritual. Saya juga ambil nilai resiko dari anak, bagaimana anak itu tekun dan aktif yang mengikuti pelayanan dan kebaktian di luar pembelajaran kita, sehingga nilai spiritual saya ambil dari seperti ini. Kemarin yang pasal kemarin yang kegiatan kemarin saya ambil dari sini nilai spiritual. Saya absen setiap masuk itu saya absen Bapak Ibu sampai ini sampai hadir sampai tidak hadir. Nah, ini itu membantu kita sebenarnya Bapak Ibu, membantu kita di dalam menyampaikan materi. Ya mungkin tambahan dan penyegaran buat anak-anak di sekolah. Yang kedua Bapak Ibu, ini masukan dari kami. Ini kendala bagi anak kami itu mungkin pakai internet ya. Karena anak itu terbatas, ya terbatas. Mungkin ada solusi tapi dari teman-teman supaya anak-anak semua bisa hadir gitu, bisa ikut kalau ada lagi kegiatan virtual tentang kegiatan ini, sehingga anak kami itu nggak ada kendala. Cuma ada beberapa pribadi yang saya kenal ada beberapa 5 orang kayaknya ya, karena masalah ekonomi, masalah masker dan ada pakai internet itu karena kalau mereka habis ada kemarin ada 2 orang sama itu beli itunya dia itu masukkan lagi dari itu sehingga kegiatan ini bisa dilakukan sama Ibu ya. Mungkin bisa tadi ada masukan referensi bersama itu luar biasa gitu, biar nanti kerjanya nggak stop sampai di sini, tapi tetap kita langsung kerjasama ini karena yang seperti tadi Pak tadi itu ya bukan mengambil jiwa-jiwa Bapak Ibu ya, bukan mengambil jiwa, tapi bagaimana anak itu dapat penyegaran rohani ya di luar pembelajaran kita di sekolah ya, biar anak juga nggak monoton gitu nggak belajar sekolah, tapi ada hal yang luar biasa. Nah seperti luar biasa seperti itu masih apa ya sempurna itu ya, kalau kita seperti motivasi anak-anak ya, itu juga soalnya rohani juga keluar dari misalnya disampaikan. Nah itu yang maksud dari kami bahwa nanti mungkin tentang kuota ya Bapak Ibu ya, itu mau nanti karena saya kasih anaknya 2 orang
itu ada motivasi semangat ya. Kenapa dia nggak bisa kita dukung mereka? Satu lagi kalau bukan kita. Nah, maka malah saya mau bisa nanti dari itu bisa memberikan kontribusi ya kota akan benar-benar dengan kami ya yang ramah. Demikian Pak Hendrik. Terima kasih. Salam. Salam. Banyak persahabatan. Terima kasih Pak Kesabaran. Silakan Ibu Rita. Baik, terima kasih Pak Saranya. Yang sangat mengapresiasi ya Kak ya. Apa karena kami menyadari bahwa guru ini semakin tua semakin harus ada yang menolong. Karena berkembangnya generasi sekarang ini mereka tidak mengalami baku seperti guru mengajar. Jadi mereka juga kepengen suasana yang di pandemi khusus ini Pak. Artinya bahwa saya pun secara pribadi harus ada organization model. Karena apa? Karena mereka itu sebenarnya sedang haus, sedang kering karena di rumah dan di rumah saja. Jadi ketika ada tantangan seperti begini, ini merupakan daya tarik yang membuat saya semakin ini yang harus mereka capai. Jangan sampai mereka lulus dari sekolah tapi di masa pandemi ini mereka merasakan kesulitan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita hanya menyampaikan pasca saja ya Google Meet doang antara kami. Karena apa? Karena memang kita mau seperti ini ya kita juga mentornya terbatas. Mentor pertamanya saya. Sementara sekolah itu sangat mempercayakan kebangunan rohani itu ada di sebuah agama. Tapi kita kepengen bahwa ada sesuatu yang beda dari yang murid yang biasa-biasa, tapi ada yang di masa pandemi ini menolong mereka untuk tidak kalah. Nah dengan seperti begitu, biasanya saya secara pribadi berterima kasih kalau memang ada yang menopang sehingga setiap progres jangan gurunya lagi yang menyampaikan BCC, kita lagi kenapa? Karena memang di SMK itu kan banyakkan laki-laki, biasanya laki-laki itu kan daya berpikirnya itu asal aja, jadi terserah. Kalau perempuan kan masih banyak yang dia pikirin lah bagaimana. Tersinggung saya laki-laki. Iya, kalau ketua rokrisi itu laki-laki ya, yang saya pengalaman saya Pak, dia mentok Pak. Tapi kalau ketua rokrisi itu perempuan, dia pasti berpikir gimana ini supaya seminggu dan bagus acaranya. Ya, kalau laki kan tegang-tegang aja seperti itu. Jadi secara pribadi kami berterima kasih dengan bapak ibu yang sudah berjuang di dalam Tuhan. Kemarinnya saya mempercayakan nama saya kepada misi di komunitasnya Pak Stephen Top. Kan berarti juga kan agak gitu ya. Cuma lama-lama kan karena juga mungkin karena begitu terus tidak ada komunikasinya hanya begitu saja. Jadi dari dulu begitu terus, jadi ada ya kebosanan. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya itu terjadi beberapa hari sebelum sebelum pandemi, tapi kita berikan yang baru lagi. Dan biasanya sebagai guru kita lakukan sekolah saya kalau kepala sekolahnya tidak muslim, tapi dia mempersiapkan mungkin silakan kalau itu menjadi program seperti ini tadi ya sekali sebenarnya ada ibadah nanti program sudah dikeluarkan dalam program sudah asli antara Belanda nanti ambil nilai itu dari doa dari Belanda dari bangkai dan nama dan mereka keluarkan dalam tulisan mereka. Seperti itu yang kami ambil sebagai solusi pelajaran agama sebagai nilai ekstrakurikuler. Itu saja Pak, terima kasih. Kalau kita sudah diundang, ya mudah-mudahan di sekolah kita ini semakin banyak konsisten dengan amin. Apalagi kelas 10 ya yang mendaftar. Kalau yang negeri kan orang datang. Misalnya favorit sekarang yang negeri, tapi kalau yang swasta kan buangan-buangan dari negeri dan sekarang dari swasta. Karena yang masuk adalah yang tua. Benar. Ada murid sudah
lagi. Ya, baik. Terima kasih. Bu Rita. Jadi begitu Pak, Ya. kalau ini kelas kami 20 orang, cuma banyak kan akademiknya. Tapi sistemnya sudah oke, jadinya tidak jadi masalah Pak. Karena sebagian di sekolah itu harus protestan, ya protestan nggak ada juga. Cuman dipikirkan bagaimana ini 20 orang kalau misalnya di masa pandemi ini nggak ada kegiatan yang membuat mereka lebih mendorong. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rita. Selanjutnya saya berikan kepada sahabat saya. Ya. Oh bukan, saudara. Ini apa nih? Senior kita. Oh senior, silakan. Dari Bapak hitam manis yang saya hormati. Saya pertama mau tanya, apakah konsep yang Bapak bawa ini sudah disetujui oleh Kemenak? Sebenarnya kita sebelum buat kegiatan ini bincang sama Ibu Lisa. Bincang doang, tapi tidak ada tertulis. Ibu Lisa sendiri waktu retros pertama kali menyatakan bahwa ini MOU kami Kemenak sama 180 Movement. Oke, baik. Saya waktu itu minta tertulis, kayaknya dipegang Bu Yeti di sini. Iya, begini Pak, kebetulan mungkin setimur siswa yang paling banyak Kristen di negeri adalah sekolah saya, SMA Negeri 21. Sekarang kami berada di posisi 182 siswa Protestan, bahkan mungkin bisa saya bilang terbesar di DKI untuk negeri. Santai, jangan Makanya aku gak mau teman satu tahun. Jadi wajar karena jumlah kami banyak, kami selalu dilirik oleh tim-tim pendoa, oleh kegiatan-kegiatan rohanian ya. Jadi wajar karena banyak ya. Jadi kalau tadi Bapak bilang ini untuk meningkatkan iman, menumbuhkan iman percaya kita, saya pikir itu mereka sudah dapat di sekolah, di gereja masing-masing. Nah yang menjadi pertanyaan, konsep apa yang Bapak bawa sehingga tidak garing di anak-anak? Karena semua beberapa yang masuk ke kami, ada Smile, ada apa itu namanya saya lupa, itu semua nggak jalan. Dengan alasan anak-anak gak ini garing Bu, garing. Stephen Town dulu juga lama kan gabung, dibuatlah seminar, digabung SD sama TK sama pengopung di Kemayoran ya. Garing tuh nggak nyambung gitu. Jadi artinya begini, saya dukung penuh perjuangan pelayanan Bapak asal bisa membawa nuansa yang baru, jangan yang garing. Jadi kalau Bapak bisa membuat sesuatu yang baru, 21 milik kalian. Tapi kalau dia gitu-gitu aja, maaf, 21 juga mundur. Silakan coba ditunjukkan dulu. 21 kalau masuk ya? Iya. Yang warna terkenal itu ya? Yang banyak orang kaya, yang lagu-lagu. Konsep yang kita bawa Bu, bermain belajar. Kita ada futsal, ada basket, ada badminton, ada Mobile Legend, ada TikTok. Di situ ada komunitas belajar. Jadi sebenarnya konsep pertemanan yang kita naikin, tapi teman sambil belajar. Kenapa pertemanan belajar? Karena kebanyakan keputusan anak remaja itu tanya teman, bukan tanya orang tua, tanya guru. Jadi nanti kita buat sistem pertemanan, tapi juga buat sistem belajar. Dari pembelajaran kita tahu ini tingkatan pengertiannya sampai di mana. Saya punya absen Bu, atau kehadiran setiap anak-anak yang rajin. Anak-anak yang rajin itu yang kita follow up untuk jadi pengaruh. Buat saya, kalau dia jadi pengaruh, dia bisa mempengaruhi temennya. John C. Maxwell. Jadi sistem yang kita pakai belajar dan berteman, belajar berteman main sesuai dengan hobi, sesuai dengan mau. Kalau misalnya berkembang secara karakter, kita buat pelatihan skill, Bu. Pelatihan skill. Ada beberapa gereja yang orang kayanya banyak, kita akan datang ke orang kaya itu. Kalau misalnya Bapak bisa mempekerjakan teman-teman muda kami, kerjasama kami harap gitu. Karena beberapa perusahaan juga sudah siap. Kendalanya orang Kristen punya skill bagus, karakter jelek. Dan terkenal Kristen itu karakternya bobrok di negeri. Yang sering dikeluarin itu Kristen yang membuat masalah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah jadi kalau ditanya apa strateginya,
pengembangan karakternya lewat belajar main dan sistem pertemanan. Iya. Satu lagi tadi saya lupa sampaikan di 21 itu orang tuanya lumayan aktif loh. Suka nanya-nanya. Benar. Ini Iya. apa yang kamu ajarkan terus? Ini kok ada yang nelpon anak saya. Ini kok anak saya dibawa ke sini. Itu kadang-kadang kepala saya mau pecah dengar-dengar itu. Jadi jangan sampai salah-salah ya kan. Benar. Kita juga yang diteror. Benar. Itu kasusnya kayak di SMA 77, SMA 13, SMA 77 Jakarta Pusat, SMA 13 Jakarta Utara, SMA berapa? 52 Jakarta Utara. Bu, mereka mesti setiap hari belajar Alkitab nih. Gurunya bingung, orang tuanya bingung, dan perubahannya bagus karena keluarga melihat. Karena sistem yang kita pakai lumayan, Bu. Ya, selain online, kita buat pertemuan berkala. Buat yang rajin dan bertumbuh, kita buat acara makan. Yang serius tapi ya. Yang nggak serius saya rugi dong. Karena nabur mereka semua. Makan satu orang kita budgetin hampir 30 sampai 50 ribu. Kalau nggak ada kendaraan, kita siapin mobil. Intinya mereka mesti jadi teman dan teman yang berpengaruh. Jadi di sekolah itu kita buat komunitas yang belajar bermain Alkitab, tapi dalam pengawasan ibu guru. Kegiatan ini tujuannya hanya laporan kami ke bapak ibu guru. Nanti ada masukannya. Itu doang sebenarnya. Nah di utara udah lumayan banyak utara barat sama utara barat doang ya. Karena timur ini baru. Saya harap karena guru-gurunya banyak nih daripada utara sama barat. Karena kalau di utara banyak yang curiga. Format tuh gila. Makanya kalau saya pribadi ya, pasti kita nggak nyari uang di sini. Kalau ada guru agama yang negatif gitu, merasa udah matre sekali gitu. Karena kalau di utara ada beberapa sekolah kayak 110, 13, 52, itu kita biaya retreat nggak main-main, takilan, main-main. Pembicara dari kita gratis gitu. Karena kalau nanti Pak Kesabaran pernah ikut, Ibu Nora pernah ikut, Pak Hendy pernah ikut, nanti dia Buana, ya kualitas pengajarnya bagaimana? Gitu. Nah setiap pengajar di kita perlengkapi. Jadi kalau ditanya apakah strateginya belajar, main, temenan, makan-makan gitu. Makan-makan supaya jadi pertemuan. Nah kalau lebih senang kalau bapak ibu gue ikutin makan juga. Kalau nanti anak-anak makan kita undang. Kayak 102 itu bisa 20 sampai 30 anak itu kalau mau di mana di Bekasi Bu, Bekasi Harapan Indah. Iya. Pernah kita sama anak-anak apa yang di SMA 50 ya. Di angkatan kita satu angkatan kita ini. Tujuannya untuk teman-teman aja. Butuh pertemanan. Jangankan itu anak saya sendiri Pak, dia butuh teman. Benar. Anak-anak juga. Benar. Jadi kalau ditanya strategi apa, sistem pertemanan, belajar, main, makan. Dan ini kita laporan berkala ke bapak ibu. Laporannya bagaimana? Bentuknya kayak begini Bu, makan-makan. Betul. Kecuali anaknya ibu anak Pak. Kenapa? Itu sudah berjodohan. Nanti 3 undangan. Lalu lah. Gak bisa kita marito. Iya betul. Ini nanti ganggu. Bisa menanggapi sedikit ya, dia sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ros. Ros. Ya, saya pikir itu problem yang sama di hampir semua sekolah, gitu ya. Karena yang kita hadapi adalah stakeholder, orang tua. Ya, orang tua itu punya mindset yang tidak bisa kita akan sinkronkan sedemikian mudah dengan mindset gaya zaman now atau milenial yang kita tawarkan ketika kita menggarap model persekutuan di tengah-tengah pandemi. Kita sih setuju, tapi problemnya itu kita itu akan dibombardir oleh orang tua karena anak itu pamit mengatasnamakan guru agama yang memberi disposisi. Sementara kegiatan itu hampir bisa dipastikan minim sekali keterlibatan kami, kecuali tadi misalnya akses yang sudah disampaikan, atau nanti ada supply data mengenai keaktifan mereka. Tapi
orang tua itu dengan mindsetnya itu sudah curiga pada dogma, doktrin dan lain sebagainya. Kita menjelaskan dengan A sampai Z, mereka itu mindsetnya sudah kental. Sehingga larangan mereka awal-awal memang bombastik, anak-anak akan ikut. Tapi di perjalanan mereka di satu-satu. Karena orang tua akan menjadi tembok. Dan kita nggak bisa tembus tembok itu, guru nggak bisa tembus karena itu hak prerogatif orang tua. Menurut saya sebenarnya kalau bisa selain orang tua, selain siswa, guru, orang tua juga ada forumnya mestinya. Iya sih, kami nggak berani langsung ke orang tua karena kita juga ya guru, kita sebenarnya nggak berani, kita nggak punya hak. Betul. Karena itu di luar akademis. Nah itu yang memang di internal kita memang kendalanya itu Pak. Ya, kita orang tua. Kami kalau di komsel Pak, orang-orang komsel kita, orang tuanya kita undang. iya biasanya Jadi kalau dulu ya kita masih kuat dana kita dulu ya. Ada retreat anak-anak, ada retreat orang tua. Jadi anak-anaknya di pojok, nanti orang tuanya juga bisa main. Nah kalau saya mungkin kali sama saya juga sama pemikirannya, bagaimana saya bisa masuk ke orang tua. Makanya saya pendekatan mau buru-buru sebetulnya. Kalau kita langsung ke orang tua kan nggak bisa tuh. Iya. Ada yang benar. Kita ngumpulin Mana itu benar tapi untuk tadi saya untuk sampaikan orang tua gitu. itu di luar hak prerogatif kita. Nah, itu benar. Biasanya sih kena ya Pak. Oke, Pak. Jadi, Ya, selama ini sih pengalaman saya ya, kalau di sekolah, yang jelasnya kalau anak itu bertumbuh semakin berubah hidupnya, gak ada orang tua yang benar. itu yang saya alami selama di SMA 14 terkenal dengan sekolah teologi. Di sekolah saya orang lompat-lompat memuji Tuhan. Ketua Rokri saya sekarang itu adalah anak pendeta HKBP Sutoyo, penuh dengan Roh Kudus. Dan tempatnya Nggak ada pernah. Kita setiap minggu itu dari studio untuk baby. Itu SMA itu nggak bisa generalisir langsung. Bukan, maksud saya gini loh Pak. Yang jelasnya waktu anak itu berubah, saya yakin sekali orang tua tidak akan pernah melarang. Memang ada kok anak saya jadi rajin puasa sih, rajin berdoa sih. Saya bilang ada yang salah ya Bu. Saya pernah ditelepon orang tua, saya ditelepon orang tua. Ada yang salah Bu. Apakah dia jadi menyimpang dari kebenaran? Saya bilang kalau menyimpang dari kebenaran suruh dia berhenti. Tapi kalau dia semakin takut akan Tuhan, kok ibu nggak takut? Ibu nggak lebih takut, Bu? Ibu telepon anak ibu bilangnya, oh iya saya lagi diskusi sama teman, tapi dia dari mall, aku bilang. Nggak lebih takut, ibu emang bisa mau bikin HP tercanggih pun nggak bisa ibu rubah saat itu. Dia ada di mana? Tapi kalau dia takut akan Tuhan, mau pulang malam pun ibu tahu bahwa dia itu di tempat yang benar. Saya bilang gitu sama orang tuanya. Terus akhirnya, oh iya ya Bu, katanya. Itu yang paling penting. Kalau dia kenal Tuhan dengan baik, saya bilang, kalau dia kenal Tuhan dengan baik, dia akan hidup benar. Itu jauh lebih aman buat orang tua, saya bilang. Dia tahu tujuan hidupnya. Itu paling bagus. Jadi walaupun dia pulang malam, dia nggak dari tempat yang lain, saya bilang. Memang Pak, di awal berapa kali saya ditelepon sama orang tua tentang itu. Saya bilang seperti itu ke mereka. Sampai ada bilang, oh kau dari gereja mana kau? Dari gereja Pentakosta. Oh salah dong. Oh kenapa Bapak nggak tanya, Ibu nggak tanya? Itu guru agamanya dari Pentakosta ya. Saya nggak boleh masukkan anak saya di situ. Aturan ngomong kayak gitu Bu, saya bilang. Ada yang sampai ngomong kayak gitu. Tapi saya lihat anaknya sampai minta maaf sama saya. Dia bilang, Ibu maafin ibu saya ya. Dia bilang, Ibu jadi korban saya. Enggak korban saya. Emang kamu ini, saya bilang, kamu akhirnya takut, saya bilang. Dia bilang, ya saya lebih takut sama Tuhan, Ibu. Dia bilang gitu. Ya kamu harus pintar berhubungan dengan orang tua. Jadi perubahan kamu itu rajin berdoa, begini. Lakukan itu di rumah, itu kamu tunjukkan sikap yang benar sebagai anak. Taati orang tua, menjadi orang yang paling terbaik di sekolah. Jangan jadi kayak seperti tadi selalu yang disebut yang sering bermasalah anak Kristen. Memang betul. Kalau gambar anak Kristen paling banyak itu pasti paling kelas yang paling prima.
tinggal peluk aja mereka. Saya bilang saya percayakan kamu di kelas itu, kamu menjadi orang yang terbaik. Saya nggak mau tahu ya. Jadi memang kita juga harus bayar harga di situ, harus bayar harga. Jadi kita doakan juga mereka supaya waktu mereka itu orang tua mereka juga bisa menerima perubahan anaknya. Waktu anak-anaknya, konsep kita di situ. So, kalau anak-anak kita meninggalkan konsep yang paling mendasar sih jadi orang Kristen adalah meninggalkan kedagingan menjadi hidup seturut dengan roh Tuhan, itu doang. Ya kan? Karena dibilang saya baru belajar gitu waktu Tuhan bilang mari kita menjadikan serupa dan segambar. Ternyata Allah hanya menjadikan segambar, serupa belum. Ya, untuk serupa itu dibutuhkan kerjasama kita. Nah, tapi setelah jatuh dalam dosa, gambar dari keturunan Adam itu adalah gambarnya si Adam, bukan lagi gambar Tuhan. Makanya kenapa kita kayak bapakmu kau, kayak opungmu kau, kayak ini. Karena jadi itu yang ada sama anak-anak kita itu kan. Nah, bagaimana mereka kemudian mau untuk menjadi segambar dengan Tuhan, itu kesederhanaannya untuk jadi orang Kristen kan. Nah, jadi itu aja sih Saya sebenarnya. tidak menyoal konsepnya, idenya. Tetapi yang saya ingin usulkan untuk menambahkan adalah sentuhan kepada orang tua juga. Karena orang tua itu pasti yang dihubungi bukan 78 degree, tapi siapa pembina baptisnya. Jadi jalan satu-satunya adalah setiap momen tugas ada kegiatan itu harus sepengetahuan guru. Lalu guru dan beritahu siapa aja yang akan ikut. Nanti gurunya akan punya. Lalu dihubungin orang tua. Bapak Ibu, ini anak saya, anak-anak kita lagi ada kegiatan ini ya. Di bawah kontrol saya kok. Itu dia akan aman. Di utara kayak begini Pak, di utara kayak begini kita buat. Iya, Di utara ada 8. Iya, jadi kan kita ada basket. Banyak kan cowok itu males belajar firman. Banyak kan cewek. Di bola basketnya kan. Siapa lagi yang belum? Sudah. Belum dapat sudah semua? Masih ada yang belum? Bu Rona, Bu Esther sudah? Ini duanya. Bisa sudah? Ada lebih lagi Mas boleh? Ada yang lebih. Ada sudah? Itu ada singkongnya. Oh iya Bu. Sudah semua, intinya sudah semua. Sudah. Berarti terima kasih, saya bonus nih. Tapi sekarang berdoa ya Pak. Oh, mari kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sapa,